Emas digital di Indonesia sudah ada kurang lebih sejak tahun 2014. Pada waktu itu, produk ini belum terlalu familiar di masyarakat. Bagi sebagian orang, mungkin sudah ada yang paham dengan konsepnya seperti yang ditawarkan oleh tabungan emas pegadaian. Namun, saat itu belum tersedia versi digitalnya. Kita diberikan buku tabungan seperti menabung uang di bank, tetapi yang ditabungkan di sini adalah emas. Bisa dimulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Atau jika dikonversikan ke dalam gram emas di harga hari ini, bisa dibeli dari 0,0056 gram. Mulai tahun 2017, platform tabungan emas digital mulai banyak bermunculan. Ada yang membawa konsep cicilan emas, ada yang berkonsep tabungan emas. Mereka menawarkan berbagai kemudahan memiliki emas serta memberikan promo pembelian dan hadiah yang menarik. Ada yang tergiur, ada juga yang kritis bertanya tentang perizinan platform-platform aplikasi ini. Bukan tanpa alasan, uang pelanggan yang dipertaruhkan jika platform ini tidak berizin resmi karena tidak ada lembaga yang memantau arus uang yang masuk. Kenyataannya, selama perjalanannya belum ada regulasi resmi dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatur. Banyak yang berlindung alih-alih mengatakan di bawah naungan OJK, padahal sebenarnya emas digital ini ranahnya bukan OJK, tetapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Dan akhirnya di tahun 2022, terbitlah peraturan resmi dari pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan emas digital. Selangkah demi selangkah, semua platform digital diharuskan memiliki dan mendaftar ke BAPEPTI. Seperti apakah masa depan emas digital? Mari kita bahas di segmen Misteri Emas. Nah, kali ini nih gue pengen ngobrol sama lo tentang emas digital. Ini seru banget nih emas digital. Sekarang ada banyak banget nih emas digital ya. Ada peluang, laku emas, treasury, tamasya, dinaran, apalagi tuh yang belum disebut ya. Pokoknya banyak ya. Nah, ini unik nih permainannya ya. Ada yang harganya murah banget, ada yang harganya mahal. Nah, dalam memilih emas digital nih, kalau versi lo ya, kalau gue di video udah sering nyebutin ya, yang aman seperti apa, yang cuan bagaimana. Nah, kalau lo melihat perkembangan emas digital sekarang ini di Indonesia gimana tuh? Menurut saya sih menarik sih ya, menarik. Jadi untuk pembahasan sebelumnya kita pertama pernah membahas emas palsu kan. Kalau emas digital mana yang palsuin kan gitu. Lebih kecil ya resikonya. Lebih kecil resikonya mana yang dipalsuin gitu kan, nggak bisa, kecuali perusahaannya malsuin gitu kan. Perusahaannya istilahnya kita beli emas nih, mereka nggak menyediakan istilahnya backupnya buat menyediakan fisiknya. Kalau dia stok secara fisik atau dia menyediakan secara derivatif atau berjangka seperti itu sih. Jadi stok fisik ya. Iya. Ini ya. Nah sekarang kan gini nih, dulu waktu pada berjamur ya, perusahaan digital seperti itu, terus terang kan tidak ada aturan yang mengikat ya. Nah jadi nggak tahu tuh, apakah memang benar-benar bisa dijamin aman ataupun enggak gitu. Nah sekarang kan udah ada BAPEPTI ya. Nah apakah dengan peran BAPEPTI ini kira-kira bisa memberikan keamanan ya untuk kita sebagai customer? Menurut lo gimana? Kalau menurut saya sih seperti ini sih kan. Jadi namanya perusahaan pasti perlu badan pengawas. Kayak perbankan ada BI, ada OJK. Keuangan juga ada OJK. Otomatis kalau emas digital harus ada pengawasnya lah paling enggak ya seperti BAPEPTI itu. Jadi bisa ngawasin. Jadi jangan sampai si pelanggan atau nasabah atau calon pelanggan menjadi rugi. Gitu pada saat mereka investasi jebret tahu-tahu saya mau ini dong, mau nyairin atau mau saya jadikan ke fisik dong, ternyata tidak bisa. Gitu. Emasnya nggak ada. Emasnya nggak ada, kan bingung kan. Waduh, saya udah ngeluarin berapa duit ini istilahnya untuk invest. Yang namanya emas kan bukan seperti saham yang dalam hitungan jam bisa melejit gitu kan. Kalau emas kan istilahnya fundamentalnya agak lama. Untuk naiknya itu agak ya bisa sewaktu-waktu bisa naik kenceng itu kalau seperti tahun 9998 krisis ekonomi ya? Iya seperti itu. Sama kayak waktu awal terjadinya corona itu juga naiknya drastis tuh. Betul sekali. Nah berarti memang tetap harus ada pengawas ya. Harus ada yang ngawas. Sekarang itu info yang gue dapat baru 2 perusahaan yang sudah di bawahnya BAPEPTI ya. Kalau nggak salah itu ada Laku Emas sama Treasury. Nah ini gimana Ndri nasibnya yang lain-lain ya, yang belum terdaftar? Yang belum terdaftar ya sebaiknya sih segera mendaftar gitu kan, segera mendaftar supaya pelanggan lebih percaya gitu kan. Yang kedua bisa juga pelanggan menanyakan mas saya aman nggak gitu kan. Nah jadi kalau perusahaan bilang aman ya kalau ada apa-apa ya kita incar perusahaan lah.
Iya. Nah, Pasti ngincernya perusahaan karena Iya. gini, setahu gue sih kalau memang si customer ya dia hanya tercatat saldonya tuh di aplikasi. Betul. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita ngecek, misalkan dia bilang masnya mas dari mana, Mas Antam, kita datang ke Antam misalnya, masih nggak ada karena tercatatnya di situ kan. Nah, sebenarnya sih kalau sekarang belum pernah ada sih, Ndri, apa namanya tuh kasus seperti itu ya. Misalkan masnya nggak ada uangnya yang mau dicairin nggak ada. Sejauh ini sih masih aman gitu. Tapi kira-kira ada kemungkinan nggak ya? Ini kan makin jalan ya, tahun ke tahun ke tahun gitu ya. Ada kemungkinan nggak terjadi nanti satu perusahaan nggak bisa bayar apa ya, nggak bisa nyairin uang atau cetak emasnya nggak ada? Oke. Mungkin aja sih, semua serba mungkin kan, namanya perusahaan tiba-tiba bangkrut juga mungkin juga kan, mungkin juga bisa mereka istilahnya costnya lebih tinggi, itu mungkin juga uang kepake buat muter muter di operasional itu juga mungkin sih, semua mungkin aja. Jadi sebaiknya sih yang udah tercatat di Bapepti ya, sekali lagi ini bukan iklan, bukan iklannya, bukan menganjurkan ternyata cuma 2, mungkin yang lain lagi proses untuk legalitasnya mungkin seperti itu. Soalnya ya semua usaha atau lembaga investasi memang kudu harus ada lembaga pengawasnya gitu. Kalau enggak sih ngeri banget ya. Iya, ngeri banget. Karena kan beda ya, kalau di bank ada LPS, jelas. Iya, ya. lembaga penjamin Satu nasabah dijamin 2 miliar. Iya, Di sini nggak ada. belum ada. Belum ada ya. Ngeri banget. Jadi tetap teman-teman ya memang harus hati-hati ya. Tapi sebenarnya gini, kalau gue sih punya cara ya, Dri ya, untuk nyikapi seperti ini. Jadi kalau gue selalu kelola resiko gue, itu misalkan kita taruh di aplikasi nih, jangan uang kita semuanya di sana gitu loh. Kalau gue dipisah-pisahin gitu loh, yang 5 gram di sini, 5 gram di sini gitu, sesuai dengan resiko yang berani gue tanggung. Itu kalau full di situ terjadi sesuatu, habis di gue baru. Iya, kalau kata pepatah kan jangan taruh telur di satu keranjang. Nah, Iya, yang harus beda-bedain. Yang Ya. harus beda-bedain. Seperti itu sih. Gue ada pertanyaan nih buat lo nih. Sekarang kan ada aturan Bapepti itu harus kalau nggak salah ya itu kalau kita mau sebagai pemain baru nih bikin platform itu harus punya store modal atau stok emas 10 sampai 20 kilo. Wow, Gede ya. besar sekali. Nah, itu. Kira-kira gimana, Andri, kalau untuk perusahaan yang pengen main-main di situ nih? Harus berani modal nggak? harus berani sih. Soalnya gini, keterkaitan dengan kepercayaan pelanggan ya untuk stok. Jadi pelanggan perusahaan baru sudah nyiapin modal 10 sampai 20 kilo. Tapi sebagai pelanggan tahu sendiri kan, misalkan kebanyakan Mas Digital itu perusahaan startup. Modal nggak seberapa dari investor, mungkin ngucurin nggak sesuai ekspektasi lah. Iya. Untuk 10-20 kilo mungkin agak memberatkan gitu kan. Gitu sih. 1 kilo aja itu sekitar 800 juta ya. Iya. Kalau 10 kilo ya berarti 8 miliar. 8 miliar. Kaliin sendiri tuh. Kalau mau 20 kilo kaliin sendiri. Berarti modalnya belum jualan. Belum jualan, belum biaya operasional. 8 miliar duluan ya? Iya, belum ntar bikin apps-nya kayak gimana, belum digital marketingnya, berat. Berarti kalau kita ya ataupun investor yang pengen bikin perusahaan emas digital ya harus siap di situ ya. Iya, betul. Karena terus terang aja, dulu kan gue jalanin bisnis ini ya, bukannya gue yang marketingin lah istilahnya ya. Ini pasar emas ini memang gede banget nih, Iya. menarik. Karena gini, yang lain-lain banyak ya, ada kripto, ada reksadana, ada apa lagi, SBN, obligasi kayak gitu ya. Tapi di mata masyarakat yang paling familiar didengar emas, ya kan? Coba suruh pilih emas reksadana, dia bingung apa nih reksadana ya. Emas lebih diterima di hampir semua kalangan. Iya. Kalau yang lain agak segmented. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini menarik banget ya. Kalau misalkan ada investor ya pengen ini, Menarik memang bisnis emas tuh dari zaman dahulu kala memang menarik. Ada investasi instrumen baru, tapi emas tetap dipegang, tetap Iya. di hati istilahnya, tetap di hati. Misalkan ada saham, emas juga nggak akan mati kok, gitu. Misalkan ada yang baru itu kripto, itu juga emas mati, enggak, malah harganya melejit, Iya. gitu. Sedangkan emas itu sebagai kalau kata orang bilang kalau inflasi emas tetap mengikuti, jadi nilainya nggak akan berkurang, jadi nilainya dia akan mengikuti inflasi seperti itu. Jadi kalau kata mama gitu kan, mama biasanya kan kalau ditanya, mak mau pengen rumah 1000 atau emas 1 kilo, pasti lebih milih emas 1 kilo. Iya. Kenapa? Jualnya mudah, gitu kan. Kita ambil sekarang jualnya mudah, 2 gampang mudah dipindahkan, pindah satu gitu kan, tinggal bawa aja di kantong udah nggak kelihatan gitu. Nah terus yang ketiga
itu seperti apa namanya, diterima dimanapun. Misalkan kita beli emas di Jawa, kita jual ke Makassar, asal itu emas, tetap emas gitu. Emas, ya. Tetap bisa laku lah. Walaupun udah patah-patah atau apa, kita jual istilahnya tetap laku, asalkan dia emas ya. Gitu. Termasuk emas yang misal kita lagi keluar negeri, Iya. nih, beli emas, jual di sini bisa nggak? Bisa. Jadi ada tuh yang dulu ada pelanggan tuh yang dia punya emas Swiss, emas London, digadai ke kita bisa. Namanya emas tetap emas gitu. Sama aja ya? Sama aja, cara naksirnya sama, penilaiannya sama, harga pasar di dunia juga ada gitu. Jadi dimanapun, di wilayah manapun emas itu tetap laku. Tetap laku ya. Jadi memang menarik banget, pasar emas itu masih luas meskipun sekarang udah banyak instrumen investasi yang Betul. baru-baru seperti itu ya, mau koin mau apapun seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada investor atau pengusaha pengen bermain di sini, kalau menurut gue sih masih terbuka ya, Nri, pasarnya. Masih terbuka, jadi kuenya masih besar sekali. Masih besar ya? Masih besar sekali. Jadi apalagi mas fisik kan, kita nggak, kalau mas fisik kan kita harus bawa-bawa kan. Mas digital kita nggak perlu gitu kan. Kita mau jual cuma via handphone, mau beli juga cuma via handphone gitu kan, atau aplikasi atau lewat laptop atau segala macam lah. Itu lebih mempermudah kita gitu kan. Terus lebih safety kalau dari sisi transaksi ya, karena kita transfer ke bank gitu. Kalau emas fisik kan kita ke toko emas, Iya. ke toko gitu. Jadi secara ini mungkin masa depannya emas fisik akan lebih ke digital. Lebih ke digital ya? Semuanya lebih digital. Sekarang semua serba digital dong. Gitu. Siapa tahu kita, punya cadangan emas sekian, kita nggak usah bingung nyimpan di brankas gitu kan. Kita nggak usah bingung asuransinya gimana nih. Kita nggak usah bingung kebobolan maling. Pas betul. maling datang, lah emasnya kagak ada. Ada digital, Di harus digital. tahu passwordnya dong. Iya. Itu benar. Jadi untuk yang gitu-gitu aman lah. Jadi kita nggak usah takut juga. Terus Iya. nggak ada ongkos untuk simpen-simpen. Untuk gitu ya. nyimpan-nyimpan. Kalau emas fisik, kalau kita takut di rumah ya simpennya di SDB. SDB. Di SDB Bank. Tapi kan ada kosnya kan. Ada kosnya, Lumayan lumayan. keluar duit. Iya betul. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya ini bagus banget sih bisnis emas ini ya. Iya. Kalau gue pribadi kan karena dulu pernah jalanin juga ya, jadi tahu sistemnya. Apalagi Andri, Gurih ya. waduh, udah pakar ini sih sebenarnya. Barangkali ada investor yang nonton ya, mau coba pakai kita untuk bikin satu platform aplikasi tabungan emas, boleh dicoba. Nah, kira-kira gitu sih, Andri ya. Menarik sih bahasan kita kali ini untuk yang emas digital ya. Mas digital ini masih punya masa depan, dan mudah-mudahan sih dari obrolan kita nih ada yang bisa teman-teman dapat gitu ya di rumah ya. Nah, nanti mungkin kita akan ada obrolan lagi Tri ya, dengan tema yang berbeda yang mungkin nanti yang lebih hype lagi seperti apa. Nah, teman-teman tungguin aja update video kita, nanti kita akan ada bahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih.